urusan hasud, penghancur dirimu, ada hubungannya dengan silaturahmi yang lalu. Pastikan kita menghapus hasud. Hasud ini Masya Allah mengerikan sekali. Kalau sudah ulama sekalipun, kalau hasud sudah lebih dari iblis. Sehingga kita diajari untuk berlindung kepada Allah dari hasutan orang hasud. Orang hasutannya orang hasud, orang hasudnya menyeramkan, hasutannya menyeramkan. Min syarri hasidin idza hasad. Itu sudah hafal tiap hari. Hasud itu Masya Allah dosa makhluk manusia di muka bumi pertama adalah dosa manusia pertama di dunia adalah kisah Qabil Habil, hasud. Hasudnya Qabil, kisah Qabil Habil, kakak beradik. Yang satu menghasut kepada saudaranya, nggak terima dengan apa yang Allah berikan tentang pasangannya dan seterusnya. Hasud adalah kebusukan. Mari kita tengok diri kita sendiri. Pokoknya gini deh, kita tahu ini umat Nabi Muhammad, ponakan kita, saudara kita, tetangga kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau tidak kita benahi, hasud ini akan berlaku kepada saudara sekalipun. Orang alim pun kalau sudah hasud, hilang ilmunya. La hasadaka hasadil ulama. Orang alim hasud, hancur, kayak tidak punya ilmu. Musuhan dengan ustadz. Kita mulai dari ustadz. Hasud itu tidak senang ada orang mendapatkan satu kebaikan. Berarti dia orang gak ikhlas pasti. Ustadz, ada ustadz lain, dia sukses dengan dakwahnya, dia punya pesantren, muridnya banyak. Lah kok saya tidak senang? Kan aneh sekali. Bukankah dengan keberadaan ustadz ini akan semakin berkembang dakwah, lalu umat menjadi selamat? Lalu kenapa saya marah? Kebusukan di hati. Kebusukan di hati. Tetangga membangun rumah, lalu kita tidak senang. Kenapa? Itu karunia dari Allah. Sampai dikatakan orang hasud itu nyalahkan Tuhan. Seolah-olah berkata begini, ya Allah, salah engkau ya Allah, kenapa kau beri rezeki dia, mestinya aku ya Allah. Dan halus sekali penyakit hasud ini. Hasud ini halus sekali. Pokoknya kalau anda merasa tidak senang dengan karunia yang Allah berikan kepada saudaraan, kepada orang lain, kepada orang, maka ketahuilah ada hasud di hati kita. Dan itu nanti akan berkembang hasud ini. Sehingga bukan saja kepada dia, orang yang selama ini kita hasud, nanti akan berkembang. Permasalahan di hati kita. Hasud, tidak senang orang mendapatkan nikmat. Tidak senang orang mendapatkan kebaikan. Dan hasud kelas tinggi, hasudnya para ustadz, ya Allah. Bukan hasudnya seorang tujar pedagang, tidak. Pedagang itu kalau hasud-hasutan, itu bisa saja karena kepentingan bersama, misalnya untuk beli belanjaan karena nggak punya duit, bisa gabungan. Ayo kita beli sana, mumpung lagi murah. Bisa bergabung. Kalau pedagang hasud, gampang ketemu. Tapi kalau ustadz dengan ustadz usrem, ini yang hancur umat. Yang jelas hasud adalah satu akhlak yang jelek dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kehancuran kisah Qabil Habil, itu adalah karena hasud. Sekarang tengok urusan kita dengan siapapun. Kalau ada teman naik pangkat kok kita gelisah, maka ketahuilah ada hasud di hati kita. Mesti ingat bersyukur kok. Dan orang hasud itu, orang menghasut, ngedengki itu tidak akan melampaui yang didengki, pastikan. Kalau ada orang menghasut temannya, dia tidak akan bisa melampauinya. Dia terlalu dari bawah. Selamanya. Kalau orang menghasut, pasti dia terus di bawahnya terus. Tidak akan bisa naik, karena dia masuknya dari bawah. Pengen menggerok-gerokoti, ngancurkan dia. Akan tapi kalau orang mengangkat orang lain, dia akan terangkat. Maka jadikan hidup kita, hidup menjadikan orang lain bangkit. Ini adalah mahabbah, karena cinta. Dan dibangun dengan silaturahmi yang kita bahas malam. Jadi kalau orang hasud itu kerjaannya meruntuhkan orang. Pengennya orang lain runtuh, hancur, nggak senang ada nikmat Allah berikan kepada orang tersebut. Dan ini kadang-kadang halus gak sadar, kadang kakak sendiri, adik sendiri, saudara sendiri. Ini kehinaan orang yang hasud. Makanya tolong koreksi diri sendiri. Jika semua ada di dalam diri kita tuh ada hasud. Tinggal kepandaian kita adalah memerangi. Memerangi hasud adalah mujahadah jihadun nafsi.
Bagaimana memulai untuk merangi hasud? Sama yang kemarin, karena hasud itu tidak lain adalah sudah pecah hati kita. Silaturahmi tidak akan terjalin dengan orang hasud. Artinya kalau orang di dalam dirinya ada sifat hasud, dia lebih senang memisah, silaturahmi tidak akan terwujud. Sehingga kalau yang kemarin kita ingat bahwasanya kita harus banyak mendoakan, sama kepada orang yang kita hasud, ayo kita pandai mendoakan, pastikan. Daripada kita runtuh nyungsap di bawahnya, lebih baik kita akan terbang melambung tinggi bersama dia. Maka doakan dia dengan doa kebaikan. Kalau kita hasud sama seseorang, saya usaha kok nggak berhasil, dia baru kemarin sudah sukses, doain, ya Allah tambahkan kesuksesannya Allah. Terus kita doakan. Dan daripada anda menjatuhkan dari bawah, anda dorong, anda yang terangkat. Makanya kalau ada ustadz hasud, ustadz hasud sama ustadz. Kadang-kadang marah, ada ustadz ngadain pengajian di sini marah, ada ustadz marah. Oh, rugi dia. La hasada ka hasadul ulama. Hasudnya ulama itu serem. Maka kalau ada ustadz hasud sama ustadz lain, pertama banyak doa, ya Allah semoga ustadz itu, ya Allah ustadz kampung sebelah ini, semoga kau beri kemakmuran rizkinya, pesantrennya besar, pondoknya ini. Makanya coba anda lihat, kalau ada ustadz kerjaannya ngomongin ustadz lain, ngejelekin ustadz lain, dia nyungsep, tidak akan percaya dia, dan anda akan ketularan. Maka jangan duduk dengan ustadz yang kerjaannya menghasut, ngomongin kejelekan ustadz lain, tidak ada gunanya, anda akan runtuh, nggak akan dia mengungguli yang diomongin, dan penyakit akan nular kepada anda. Kalau anda teman sama orang suka menghasut, anda akan ke bawah. Maka jangan dekat-dekat orang suka menghasut orang lain, tapi dekatlah anda dengan orang yang suka memberikan motivasi, anda pun akan dimotivasi. Dekat orang yang mengangkat orang, maka anda pun akan terangkat. Jadi mendoakan ya, dan doa itu sendiri harus waspada ya. Kami selalu mohon kepada Allah begini dalam panjatan doa kami, hasud ada, namanya manusia, jangan ngomong saya nggak ada hasud, ini sombong banget dia, kayak sudah jadi kayak malaikat ya. Ada hasud, cuman kemenangan kita adalah kita perangi dari menghasut menjadi mendoakan, dari membenci agar tumbuh cinta, kita mendoakan kebaikan. Kita dalam panjatan doa begini, kalau kita lagi gak enak sama seseorang, makanya guru mulia suatu ketika waktu kita pulang, dia mengingatkan, Yahya jangan lupa, banyak-banyak kamu mendoakan orang yang seperjuangan denganmu, doain ustadz. Ternyata kasus ustadz mendoakan ustadz lain itu tidak gampang, doa yang serius. Pengennya pondoknya sendiri yang paling gede, barangkali seperti itu, pengennya, sehingga doain ustadz lain tidak gampang. Yang ada adalah diam-diam doain hancur, naudzubillah, hasud. Maka dengan mendoakan ini dahsyat, sehingga kita lanjutkan untuk silaturahmi dengan mendoakan, untuk bersihkan hati kita doakan. Kalau kita mulai ada gelisah, hasud, kok tidak senang ada orang sukses, rugi kita, ya Allah tambahkan kesuksesannya Allah, ya Allah, dan kita sebut-sebut kebaikannya, kita mendoakan. Nah, dalam doa itu sendiri kita harus waspada, sehingga kadang kita sampaikan dalam panjatan doa, ya Allah jika kami menghasut seseorang karena kesuksesannya, ya Allah jika kami mendengki seseorang karena kesuksesannya, kami sampaikan, tambahkan kesuksesannya ya Allah, dan hilangkan dengki di hati kami. Tambahkan kesuksesannya dan hilangkan dengki di hati kami. Kebalikannya, ya Allah kami tidak ingin ada orang hasut kepada kami. Kalau ada orang hasut kepada kami, dia tidak akan menjadi pendukung dalam perjuangan kita. Yang kedua, dia sendiri menjadi orang yang akan sengsara. Maka kita berdoa, ya Allah jika ada orang mendengki kami karena kesuksesan kami, jika ada orang mendengki kami karena kesuksesan kami, kami mohon berikan kepadanya seperti yang kau berikan kepada kami, dan hilangkan dengki di hatinya. Hilangkan dengki di hatinya. Mungkin kita merasa ada orang mengganggu kita, jangan digunjing, nggak ada gunanya. Jangan diomongin, ada gunanya. Kalau anda dihasut sama seseorang, gak usah cerita ke orang lain, dan itu belum tentu benar.
Misalnya ada orang menghasut saya sebagai ustadz, ustadz menghasut saya, lalu saya cerita kepada ustadz yang lain, berarti saya telah mengadu domba. Nggak perlu saya cerita, saya cukup mengadu kepada Allah. Kalau saya merasa diganggu oleh seseorang, perjuangan saya diganggu, nggak perlu saya cerita-cerita banyak orang. Kita tinggal doain, ya Allah, ada orang mengganggu saya, dia menghasut saya, kami mohon berikan kepadanya seperti yang kau berikan kepada kami, dan hilangkan dengki di dalam hatinya. Cukup. Kenapa kalau kita dibatasi dengan doa semacam ini, reaksi kita membahayakan. Reaksi kita adalah menggunjing, seolah-olah membela. Nggak ngerti, kita mau berdakwah kok dilarang. Ustadz apaan itu? Nah, akhirnya kita jadi jelek. Maka nggak ada perlunya kita menuruti. Ya, kalau ada orang menghasut, nggak usah dibalas dengan emosi. Bahkan kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau ada orang menghasutmu, faham kau, katanya, jika ada orang menghasutmu, fahamilah dirimu bahwa itu tanda ada kesuksesan di dalam dirimu. Tinggal kau bersyukur kepada Allah. Sambil beliau guyon, ya Allah, perbanyaklah orang yang hasut kepadaku. Artinya apa? Berarti semakin sukses aku. Jadi kalau ada orang mengganggu saja kok bingung, dihasut, marah-marah, nggak usah. Kasihan orang menghasut itu. Ustadz menghasut, naudzubillah. Gimana Ustadz menghasut? Rugi dong dia. Sehingga lihat, kalau ada orang menghasut kita, kita doakan supaya kita tidak punya reaksi negatif. Ya Allah, jika ada orang menghasut kami karena kesuksesan kami, berikan kepadanya seperti yang kau berikan kepada kami. Hilangkan hasut dengki di hatinya. Tapi kalau kita punya hasut, dulu doa kami begini. Doa kami begini semula. Ya Allah, jika kami menghasut kepada seseorang, dan tentu ada, kami menghasut pada seseorang, ya Allah, berikan kepada kami seperti yang kau berikan kepadanya, dan hilangkan hasut di hati kami. Doa itu seperti itu. Berikan kepada kami seperti yang kau berikan kepadanya, dan hilangkan hasut di hati kami. Cuman setelah kami merenung, ini doa ini masih ada sisa hasut, masih ada sisa dengki kayaknya. Kenapa? Saya menginginkan seperti yang ia dapat. Sehingga harus kita rubah itu. Ya Allah, kalau kami menghasut seseorang karena keberhasilannya, tambahkan keberhasilannya dan hilangkan dengki di hati kami. Akhirnya saya rubah, saya tidak berani minta seperti yang diberikan kepada dia. Kenapa? Khawatir itu masih sisa hasut. Hasut halus sekali. Ya Allah, berikan kepada kami seperti yang kau berikan kepada dia. Lah, itu kan hasut, kan mukadimahnya begitu. Kita menginginkan seperti itu. Cuman tambahannya, kalau hasut beneran, hancurkan dia. Sehingga ya Allah, jika kami menghasut kepada si fulan karena kesuksesannya, kami mohon tambahkan kesuksesannya ya Allah, dan hilangkan hasut di hati kami. Dengan doa begini, apakah saya tidak dapat? Akan janjikan kemarin, kalau kita doain orang lain kita dapat kok. Tapi di saat saya mengatakan berikan kepada kami seperti yang kau berikan kepadanya, khawatir masih ada sisa-sisa hasut. Ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Silaturahmi terjalin dengan banyak mendoakan orang, sehingga tidak ada caci maki, tidak ada mendoakan sengsara, tidak ada akan menggunakan kehancuran. Ayo kita merenung semuanya, sama saudara, sama kerabat. Kadang hasut gak tanggung sama saudaranya, sama adiknya. Dan hasut itu muncul karena hilangnya cinta. Hasut itu muncul karena hilangnya cinta. Sebab kalau Anda mencintai adik Anda, pasti di saat dia sukses Anda bangga, senangnya tidak ada kira. Tapi di saat Anda sudah mulai, di saat adik Anda sukses kok nggak senang, subur di hati Anda hasut tadi. Hilangnya cinta. Dan bersama hilangnya cinta, banyak kejahatan nanti yang akan muncul. Sehingga ini silsilah silaturahmi yang 3 hari terakhir ini harus kita benahi benar, kita seriusi. Hasut ini luar biasa dahsyat. Di antara kakak adik, ustadz muda, hasut-hasutan. Adiknya itu jualan baju saja, baju koko, dimarahi. Lalu berkata, aku kan sudah jualan di toko sebelahmu, kenapa kamu jualan lagi? Kalah sama ibu-ibu di pasar yang jualan baju koko, jejer jualan baju koko semuanya, nggak ribut. Ini di pondok itu berantem antara kakak adik, gara-gara jualan bakwan. Hasut menyerang ulama juga, hasut menyerang ahli ilmu. Jadi serem banget. Sudahlah, jangan hasut, rugi deh. Penyakit menghancurkan itu, bikin kita rendah, gak maju-maju. Sehingga kita rubah. Kapan kita mulai gelisah dengan keberhasilan seseorang, hati kita kotor, bersihkan, ya Allah, tambahkan kesuksesannya Allah. Kalau perlu kita tambahin modal, beres. Malah setelah kita memberikan kepada dia, kita memiliki dia.
Karena kita, kapan kita memberi kepada seseorang, hati kita mulai mencintai dia, mau tidak mau. Kemarin kami ingatkan, kalau Anda lagi marah, dendam sama seseorang, hasut sama seseorang, Anda berikan sesuatu kepada dia, kebaikan, maka hasut akan hilang. Diam-diam Anda memiliki dia, Anda mulai mencintainya. Di saat Anda mulai mencintainya, akan hilang hasut. Setelah itu akan Anda mudah berbuat baik. Ingat, kalau Anda mulai menghasut sama seseorang, sudahlah, Anda ustadz dengan ustadz, Anda sebagai seorang ustadz, kok mulai hasut dengan ustadz tertentu, mungkin dia ustadz muda baru datang kok mulai sukses, Anda ambil bagian untuk mengangkat dia, Anda bantu dia. Tiba-tiba hasut di hati Anda hilang. Kenapa? Anda sudah memiliki dia. Dengan memberi Anda telah memilikinya. Maksudnya dengan memberi Anda merasa punya andil, dengan memberi Anda merasa memilikinya, dengan memberi akan tumbuh cinta. Jadi menumbuhkan cinta itu memberi, bukan mengambil. Anda memberi. Kalau Anda ganjel sama orang, coba kalau Anda lagi marahan sama orang, sudah ngedumel sama orang, Anda transfer uang ke dia, Anda kasih hadiah kepada dia, hakikat. Kalau nanti nggak berubah tak ganti. Karena ini perlu mencoba. Kalau saya lagi marah dengan adik saya, kakak saya, saudara, jangan ngomong-ngomong, transfer sering, seminggu saya karena uang, bismillah, ya Allah, bismillah. Tiba-tiba Anda, untung-untung Anda dengan besar-besaran, adik, Allah, saya kurang ajar banget adikku tuh, ya Allah. Anakmu 2 sekolah biar saya tanggung, bismillah, karena Allah. Modalmu saya tambah. Setelah itu akan hilang. Begitu tahadu tahabu, resep dari Nabi. Kalau engkau menghadiahkan, akan muncul cinta di hatimu. Kalau kita menghasut sama seseorang, sudah, jangan dituruti dengan gunjingan. Menghasut ditumpangi dengan gunjingan. Kalau sudah nggak cocok sama seorang, ngomongin tuh, tahu ndak itu ustadz itu kurang ajar dia, berani-berani masuk ialah sini. Bukankah kita sudah mulai dakwah? Ada apa dia dakwah sini? Kalau memang dia benar kan tinggal bergabung dengan kita. Ngapain dia ngadain dakwah sendiri? Loh, gitu. Orang dakwah suka-suka dengan cara masing-masing. Tapi kalau kita cerdas, jika saya ustadz, kok ada ustadz berdakwah, berarti wah lumayan, dia meringankan beban saya, lumayan. Daripada saya mikul 20 kilo, diambil 5 kilo, lumayan. Kan begitu seharusnya. Tapi gue lihat dunia hasut luar biasa, serem. Kisah Qabil Habil. Dan terus hasut iblis kepada Nabi Adam. Hasut juga itu sebetulnya memunculkan kesombongan. Hasut iblis itu. Kenapa kok suruh sujud ke Adam? Adam itu tidak melakukan kesalahan kepada iblis, nggak ganggu iblis, nggak ngambil ke anunya iblis, nggak ada. Aneh orang hasut itu. Maka jangan sampai ada di hati kita hasut. Koleksi diri Anda sendiri, nggak usah nengok orang lain. Kenapa Anda kok tidak senang tetangga Anda bangun rumah? Kenapa Anda tidak senang teman Anda naik pangkat? Ada apa itu semuanya? Bukankah itu umat Nabi Muhammad? Bukankah dia adalah umat Nabi Muhammad? Mestinya bangga. Dan koreksi diri Anda sendiri. Hasut mengerikan. Selamat tinggal hasut. Nah, obat hasut sama dengan obat dengki benci. Makanya mendoakan itu penting banget. Kita ingin membiasakan dengan doa yang baik. Kemudian setelah Anda biasa dengan panjatan doa yang baik, susah mengutuk lesan ini, susah mencaci lesan ini, menjadi lesan yang baik. Akhlak Anda pun akan indah. Setiap Anda mungkin marah dengan ya Allah, semoga rizkinya tambah. Padahal kita lagi ngedumel. Ya Allah, semoga rizkinya banyak. Anda istimewa. Ini malam ini kita sempurnakan silaturahmi kita. Hasud jangan sampai ada di hati kita. Kalau ada, ayo kita perangi. Dimulai dengan panjatan doa, kemudian saling memberi hadiah, tahadu tahabu. Memberi hadiah pun, ini kebetulan lebaran begini, memberi hadiah pun juga harus ada kecerdasan. Kalau Anda memberi hadiah, pertama dari rizki yang halal, bersih. Yang kedua, hadiah yang Anda berikan pasti bermanfaat untuk akhiratnya. Dunia iya plus akhirat. Jangan sampai Anda memberikan hadiah kepada seseorang, ternyata malah untuk bermaksiat. Ada baju bagus, Anda beli baju diskon. Baju perempuan, Anda hadiahkan kepada sepupu di kampung. Rupanya baju setengah badan yang Anda beli. Berarti Anda mengajari dia pakai baju tidak menutup aurat. Padahal hadiah itu. Tapi hadiah menjerumuskan. Anda mungkin memberikan alat elektronik yang biasa digunakan untuk jauh dari Allah. Apapun bentuknya. Anda hadiahkan kepada orang di kampung, adik Anda di kampung, Anda merusak dia. Pastikan hadiah yang Anda berikan, ayo diralat kembali. Yang sudah tahu beli hadiah dibatalin deh. Jangan Anda merusak orang lain.
pastikan hadiah yang Anda berikan bukan sekedar dia senang. Dia senang dan ini akan bermanfaat untuk dia. Khususnya manfaat akhirat. Berarti Anda memberinya dengan cinta. Dahsyat. Karena kita memberinya asal saja, begitu saja. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.